Thomas Meunier menjelaskan mengapa dia lebih memilih Kylian Mbappe daripada Haaland. Penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe akan menjadi salah satu pemain yang mengambil alih tongkat estafet dari Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sebagai pemain terbaik dunia. Pemain lain yang tampaknya ditakdirkan untuk menantang pemain berusia 23 tahun itu adalah striker Borussia Dortmund Erling Haaland. Mantan bek kanan PSG Thomas Meunier berbicara dengan L'Equipe via Paris Fans, di mana dia membahas kedua pemain dan apa yang membuat mereka berbeda, mengingat dia adalah seseorang yang pernah bermain dengan keduanya. Meunier menyatakan bahwa kedua pemain ini adalah atlet serba bisa yang baik, tetapi menambahkan mengapa dia merasa bahwa Mbappe adalah pemain yang lebih baik ketika membandingkannya dengan Haaland. Ini bukan gaya yang sama sekali. Mereka adalah atlet serba bisa, bukan hanya pesepak bola, jadi ada beberapa karakteristik umum. Mereka memiliki kecepatan yang luar biasa, lompatan tinggi, stamina, dan dapat menggabungkan dengan kedua kaki, kata Meunier. Tapi secara teknis saya melihat Mbappe di atas. Haaland secara fisik tetap menjadi angka 9. Dia bukan orang yang bisa Anda masukkan ke dalam 7 atau 11. Dia pencetak gol murni. Mereka berdua sangat bagus setelah Kylian memiliki hal ekstra itu. Dengan kedua pemain di awal 20-an, sepertinya ini akan menjadi perdebatan yang akan menyalip percakapan sepak bola untuk dekade berikutnya. Pemain mana yang diinginkan penggemar sebagai striker mereka? Beberapa akan berpihak kepada Mbappe, sementara itu akan ada orang lain yang memutuskan Haaland adalah pria untuk mereka. Hasil pertandingan Paris Saint-Germain versus Rennes. Pertandingan ini dihelat di Stadion Parc des Princes. Berikut ulasannya. PSG versus Real Madrid, siapa yang unggul dalam pertandingan kelas berat ini? Liga Champions akhirnya kembali. Setelah berbulan-bulan antisipasi dan periode musim dingin yang dipenuhi Covid, kompetisi elit Eropa kembali ke babak 16 besar. Dengan pilihan pertandingan melawan Real Madrid versus Paris Saint-Germain, dua favorit untuk pergi ke Rusia pada bulan Mei. Pembicaraan tentang Liga Super dan perubahan format turnamen telah benar-benar membayangi betapa hebatnya sistem saat ini. Dan jika segala sesuatunya akan diguncang dalam beberapa tahun, maka penggemar sepak bola perlu memanfaatkan apa yang mereka miliki saat ini. Dasi menyatukan baru dan lama di mana sepak bola elit yang bersangkutan. Madrid datang sebagai juara 13 kali, berserakan dengan trofi Eropa dan ingin menambahnya. Sedangkan kekayaan dan pengaruh PSG dipelopori oleh Lionel Messi, mungkin pesepak bola terhebat yang pernah menghiasi permainan indah akan bersemangat untuk menulis nama mereka sendiri dalam buku-buku sejarah, membawa dongeng mereka sendiri ke kota cinta. Tidak ada tim yang mampu merebut gelar domestik masing-masing musim lalu, dengan Lille dan Atletico Madrid mengakhiri duopoli Liga 1 dan La Liga masing-masing. Namun dengan kedua tim saat ini berada di puncak klasemen, perhatian mereka dapat beralih ke apa yang dijanjikan akan menjadi pertandingan Eropa yang spesial. Pertama di bawah sorotan lampu sorotan di Parc des Princes, kemudian kembalinya yang memikat di Santiago Bernabeu. Baca terus sampai kami mempertimbangkan opsi taruhan sepak bola kami dalam bentrokan para raksasa ini. PSG, tentu saja anak-anak baru di blok di mana sepak bola Liga Champions bersangkutan, kekayaan PSG yang melimpah telah meroket mereka ke puncak panen di sepak bola Eropa. Mencapai final pada tahun 2020, tetapi kalah dari Bayern Munich secara tertutup. Mauricio Pochettino ditunjuk untuk memastikan bahwa malam di Lisbon bukanlah puncak kesuksesan mereka. Dan dengan transfer Watchheads yang dimilikinya, merekrut sejumlah besar pemain elit dari setiap sudut Eropa untuk membantu meningkatkan peluangnya.
Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, dan Georginio Wijnaldum semuanya datang dengan gratis. Sementara Achraf Hakimi dihadiahkan dari Inter Milan saat tim Paris itu finish kedua di grup A di belakang Manchester City. Dengan begitu banyak pemain baru yang masuk, pasti ada beberapa inkonsistensi dalam tahap pertumbuhan musim ini. Tapi sekarang Messi tampaknya telah menemukan kakinya, dan dengan penjaga lama di Kylian Mbappe dan juga Neymar menembak di semua silinder, mereka pasti akan membuat Madrid sakit kepala. Ramos yang bugar bisa terbukti signifikan karena tim PSG yang emosional ini membutuhkan kepala yang seimbang, dan kehadiran pemain Spanyol yang memenangkan akan benar-benar membantu mengubah tim yang nyaris menjadi pemenang. Anda hanya ingin tahu apakah ada cukup ketenangan di antara kelompok untuk melewati batas dalam tugas yang berat. Real Madrid. Di atas kertas, tim Real Madrid ini jelas tidak sekuat tim yang merebut Benzema pada 2014. Juga tidak sebagus Los Blancos besutan Zinedine Zidane yang memenangkan 3 Liga Champions berturut-turut antara 2016 dan 2018. Namun Carlo Ancelotti lebih baik. Kembali ke ruang istirahat untuk tugas keduanya yang bertanggung jawab di ibu kota Spanyol, dan dia perlahan membentuk sisi dalam citranya dengan Karim Benzema sebagai jimatnya. Kembalinya Ancelotti telah mengumpulkan Benzema dengan lebih banyak tanggung jawab, sesuatu yang dikembangkan oleh pria Prancis itu. Setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade di klub sekarang, kepergian pemain besar berarti dia akhirnya menjadi pemain utama di Bernabeu. Dan mengingat ruang yang dia miliki dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada pertahanan PSG yang rapuh ini. Eden Hazard tampaknya telah menemukan kembali beberapa performa yang membuat Real mengeluarkan 89 juta pound sterling untuk pemain Belgia itu pada 2019. Sementara lini belakang dengan tampilan baru dengan David Alaba dan juga Der Militao memastikan Real finish di puncak grup D. Meskipun ada kendala melawan tim Moldova, Serif tentu mengungkapkan bahwa kelemahan dalam pendekatan taktis awal tim. Putusan. Sangat mudah untuk membuat argumen yang meyakinkan untuk kedua belah pihak mengingat kualitas yang mereka miliki. Ini pasti akan menjadi pertandingan yang dekat untuk ditelepon. Kedua belah pihak mengumpulkan begitu banyak bakat menyerang yang telah menunjukkan bahwa mereka dapat membocorkan gol jika terancam dengan benar. Faktor Messi bisa menjadi pengubah permainan karena pemain Argentina itu akan mati-matian menandai kampanye pertamanya di Perancis dengan Liga Champions lain untuk koleksinya. Tetapi triumvirat lini tengah Real yang cerdik dari Casemiro, Toni Kroos, dan juga Luka Modric jarang berlari lebih cepat meskipun usia mereka sudah tua. Dan mungkin terlalu banyak menguasai bola bagi PSG untuk menciptakan peluang yang signifikan. Leg pertama akan menjadi penentu, dan siapapun yang menang akan membawa banyak momentum ke musim domestik mereka serta pertandingan ulang di bulan Maret. Madrid hanya harus tepi itu.